Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Sutisna di kelas Riyadhah 40 hari untuk hajat dan keinginan-keinginan kita agar Allah kabulkan ya. Kita sekarang memasuki materi kedua ya teman-teman. Mulai memasuki materi kedua, semakin lama materinya akan semakin mungkin agak berat ya. Tapi kalau teman-teman mengikuti materi ini dari dasar, insya Allah mudah dimengerti ya. Karena saya berusaha menjelaskan semudah mungkin, seringan mungkin. Makanya harus mulai dari nol ya. Mulai dari nol materinya agar kedepannya teman-teman paham tentang konsep metode Riyadhah ini ya. Kita memasuki materi kedua, judulnya konsep dasar dan kunci yang harus dipahami. Materi kedua ini saya akan menjelaskan konsep-konsep dasar yang harus teman-teman pahami, Jadi kalau teman-teman memahami konsep dasar ini, insya Allah kedepannya akan paham ya, akan mengerti bagaimana Riyadhah ini bisa bekerja ya untuk kita. Jadi konsep dasarnya nanti akan saya terangkan ya. Jadi belajarnya harus sabar, pelan-pelan ya. Metode ini sudah saya pakai sejak kurang lebih tahun 2005 ya. Metode ini terbentuk menjadi suatu metode sekitar tahun 2010 ya. Tahun 2010 dan saya bukukan metode ini di buku Cara Cepat Agar Dipanggil Allah ke Tanah Suci. Kemudian bukunya diupdate lagi menjadi buku 40 hari bisa umroh dan haji. Metodenya ada di situ dan sudah saya terangkan. Nanti saya akan bercerita bagaimana metode ini bisa bekerja dan bagaimana asal muasalnya metode ini bisa terbentuk. Metode ini sudah saya pakai kurang lebih tahun 2005, tapi masih dalam konsep kasar ya, konsep kasar, dan terus direvisi, diperbarui karena nanti ada amalan-amalan yang harus kita kerjakan. Sewaktu saya mengerjakan ini, amalannya sangat banyak. Saya kurang-kurangi yang mana yang berefek, yang mana yang tidak. Saya pilih-pilih dan saya lakukan riset, saya teliti, saya ulang berkali-kali sehingga menjadi metode yang simple ya, yang simple dan hanya 40 hari ya dikerjakan. Insya Allah atas izin Allah ya, tentunya metode ini bisa terbentuk, dan atas izin Allah dengan metode ini hajat-hajat kita hajat-hajat kita, keinginan-keinginan kita, doa-doa kita Allah ijabah ya. Pastinya atas izin Allah nanti teman-teman akan tahu bagaimana metode ini bekerja untuk kita. Yang sudah saya praktekkan dan berhasil, metode ini kurang lebihnya banyak ya, kurang lebihnya saat saya mencari jodoh. Waktu itu kan saya belum menikah. Saat saya mencari jodoh, saya menggunakan metode ini. Nanti saya bercerita bagaimana saya mendapatkan jodoh tanpa uang ya, awalnya tanpa uang, dan menikah sampai menikah dengan mengerjakan metode ini. Terus yang kedua, saya pergi ke Tanah Suci tanpa mengandalkan uang. Sampai saat ini dari tahun 2010 saya rutin pergi ke Tanah Suci ya. Ke Tanah Suci. Biasanya setiap tahun saya umroh full Ramadan ya. Jadi
setiap Ramadan saya tidak ada di Indonesia ya. Dari tahun 2010 sampai dengan sekarang ya. Sampai dengan sekarang setiap tahun saya di bulan Ramadan tidak ada di sini, tapi di tanah suci selama 1 bulan ya, untuk umroh. Biasanya bersama keluarga, dan keluarga saya pun saya ajarkan metode ini dan berangkat. Dan saya juga sudah membuat buku tentang metode ini, khusus membahas tentang umroh atau haji. Jadi bagaimana caranya Anda bisa haji atau umroh tanpa mengandalkan uang. Nah, di situ ada bukunya dan sudah saya jelaskan panjang lebar, dan saya juga bikin kelas ya, kelas private online 40 hari bisa umroh dan haji. Saya menjelaskan selama 60 jam ya, selama 60 jam saya menjelaskan dari nol, sangat detail, dan sampai akhir ya, dari nol sampai akhir, dan saya kasih bukti-buktinya, banyak bukti-bukti. Dan di kelas itu juga banyak teman-teman yang lain mengerjakan dan berangkat ya, di kelas private online. Yang ketiga, memberangkatkan orang tua dan mertua pergi ke tanah suci. Nah, jadi dengan metode ini bisa memberangkatkan orang tua. Ini yang sudah pernah saya lakukan ya. Dengan metode ini bisa memberangkatkan orang tua dan mertua pergi ke tanah suci. Terus yang keempat, minta keturunan ya, minta keturunan. Saya minta keturunan kepada Allah pastinya dengan menggunakan metode ini. Waktu itu saya ingin anak perempuan ya, dan saya meminta kepada Allah agar dikaruniai anak perempuan. Alhamdulillah Allah menganugerahkan saya anak perempuan ya. Anak pertama saya laki-laki ya, anak kedua saya perempuan. Dan saya menggunakan metode ini, meminta kepada Allah, minta anak perempuan. Dan teman-teman yang lain yang juga berkonsultasi kepada saya yang belum dikaruniai keturunan, ada yang sudah 8 tahun, 10 tahun belum punya keturunan, saya ajarkan metode ini. Alhamdulillah Allah anugerahkan keturunan. Jadi metode ini bisa dipakai untuk meminta keturunan kepada Allah. Ini yang sudah sering dikerjakan ya. Yang kelima, membeli rumah dan tanah. Metode ini juga sudah pernah saya kerjakan untuk membeli rumah ya, 2 rumah ya. Saya membeli 2 rumah dengan menggunakan metode ini. Nanti saya akan cerita dari 1 sampai dengan 9 ini yang sudah pernah saya lakukan. Nanti satu persatu saya cerita saya melakukan apa saja ya, sehingga saya bisa mendapatkan jodoh, pergi ke tanah suci, memberangkatkan orang tua, minta keturunan, dan membeli 2 rumah. Dan saya juga membeli tanah ya, lumayan besar ya. lumayan besar, 2.300 meter persegi ya, tanah di daerah Bogor ya. Dengan menggunakan metode ini saya juga pernah membeli mobil cash ya, dengan cash tanpa mengandalkan uang teman-teman. Tanpa mengandalkan uang, membeli mobil Luxio ya, mobil Luxio dan mobil Avanza yang baru ya. Nanti juga saya akan cerita. Terus saya minta kesembuhan untuk orang tua saya yang waktu itu sedang sakit. Alhamdulillah sembuh total ya. Yang secara logika ini penyakitnya serius ya, sudah divonis yang terburuk ya sama dokter. Dan saya menggunakan metode ini untuk kesembuhan orang tua saya. Alhamdulillah sembuh total ya. Terus yang ke-9, saya meminta pekerjaan yang sesuai dengan keinginan saya dengan menggunakan metode ini ya. Pastinya saya ingin bekerja yang tidak menghabiskan waktu saya, tidak mengganggu ibadah saya ya.
saya minta pekerjaan kepada Allah, tidak mengganggu ibadah saya. Bahkan saya pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, saya mohon berikan saya pekerjaan yang kerjanya tidur. Yang kerja ini ekstrim ya, saya minta kepada Allah, ya Allah, berikan saya pekerjaan yang hanya dengan tidur saja saya mendapatkan uang ya, mendapatkan uang. Alhamdulillah teman-teman, itu Allah mengabulkan teman-teman, Allah mengabulkan. Sampai saat ini saya hanya tidur saja mendapatkan uang. Seperti salah satunya teman-teman, mungkin kalau saya tidak menjelaskan detail, teman-teman menganggap saya aneh dan mana bisa ya, mana bisa hanya tidur-tiduran saja tapi mendapatkan uang, mana bisa. Itu kan yang teman-teman pikirkan seperti itu ya. Tapi ini terjadi teman-teman, saya hanya tidur saja hanya tidur saja mendapatkan uang. Nanti setelah saya jelaskan teman-teman akan paham ya. Saya ini Allah menginspirasikan untuk saya dan memberikan saya kelebihan teman-teman, dengan saya bisa menulis puluhan buku ya, menulis puluhan buku. Saya nulis hanya sekali dan diterbitkan oleh penerbit di Gramedia. Tiba-tiba pas saya sedang tidur, penerbit buku telepon, Mas Edi, ini sudah saya transfer ya, Mas Edi, ini sudah saya transfer, kata penerbit bukunya, royalti dari penjualan buku. Bukunya laris dan saya dapat royalti dari nulis ya. Setelah saya jelaskan teman-teman akan paham ya. Saya hanya tidur, ditelepon sama penerbit buku, dan saya mendapatkan uang yang hanya dengan tidur doang, tidur saja ya. Itu terbukti. Alhamdulillah ya, bukan sombong ya, saya bukan sombong. Saya hanya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman bahwa ada cara-caranya, ada metodenya, yang kalau kita minta apapun kepada Allah, insya Allah Allah kabulkan. Terus yang pernah teman-teman lain praktekkan ialah yang banyak yang konsultasi ke saya ya, banyak yang konsultasi ke saya ajarkan metode ini, metode Riyadhah 40 hari ini untuk hajat dan keinginan kita. Ialah yang pertama, pergi ke tanah suci ya, pergi ke tanah suci tanpa mengandalkan uang. Jadi sebelum nantinya teman-teman mengerjakan, teman-teman harus tahu dulu konsep dasar dan kunci-kunci yang harus teman-teman pahami ya. Kalau Anda belum memahami konsep dasarnya dan belum tahu dan belum memahami kunci-kuncinya, maka itu nanti persepsinya akan berbeda. Jadi teman-teman harus sabar. Dan yang pertama yang pernah orang lain lakukan ya, selain saya, yang saya ajarkan metode ini dan teman-teman yang lain praktekkan dan alhamdulillah berhasil, ialah pergi ke tanah suci tanpa mengandalkan uang ya, tanpa mengandalkan uang. Teman-teman tahu kan? pergi ke tanah suci itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan uang. Pergi ke tanah suci itu tidak ada hubungannya dengan uang. Makanya konsep dasarnya harus dijelaskan ya. Contohnya seperti ini. Kalau ingin pergi ke tanah suci, ini konsep dasar. Kalau Anda ingin pergi ke tanah suci untuk haji dan umroh, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan uang. Orang yang sedang berhaji atau orang yang sedang umroh itu disebut tamunya Allah. Disebut tamunya Allah. Jadi dia punya uang atau tidak, Allah tidak peduli. Kalau Allah sudah memanggil, pasti Allah akan memampukan dia ya, dengan caranya Allah, yang kebanyakan tidak terpikir oleh kita ya, karena pemikiran kita ini lemah ya, pemikiran kita ini dangkal,
pemikiran kita ini dangkal. Jadi nanti ke depan kita tidak mengandalkan pemikiran kita, tapi kita mengandalkan Allah. Kalau kita sudah mengandalkan Allah, apapun bisa terjadi. Terus yang kedua, minta keturunan. Ada teman-teman banyak juga yang konsultasi untuk masalah keturunan. Dia mengerjakan metode ini, alhamdulillah Allah berikan karunia ya, Allah berikan karunia berupa anak ya, anak keturunan. Terus yang ketiga, minta jodoh. Banyak juga ya yang minta jodoh. Maksud minta jodoh ke Allah ya, bukan ke saya. Minta jodoh ke Allah, tapi dia tidak tahu caranya. Saya kasih tahu, kita diskusi dan saya rumuskan yang harus dikerjakan begini. Dia pun mengerjakan dengan metode ini, alhamdulillah menikah ya. Ada mbak-mbak yang berusia kurang lebih 45 tahun konsultasi ke saya, datang ke saya dari, kalau nggak salah dari Malang ya, jauh-jauh datang ke saya, belum dapat jodoh. Dan saya kasih yang harus dikerjakan ini, selama 40 hari, alhamdulillah berhasil. Terus minta uang. Yang kelima, minta uang. Dia target berapa, minta uang kepada Allah, berhasil dengan metode ini. Terus minta usaha menggunakan metode ini, alhamdulillah berhasil. Ini yang pernah teman-teman yang lain lakukan ya. Terus banyak juga yang datang ke saya bagaimana caranya agar lunas hutang riba maupun hutang biasa, menggunakan metode ini lunas ya. Terus ada yang minta motor juga, terus dan lain-lain banyak. Jadi kuncinya begini teman-teman, teman-teman harus paham dulu konsep dasarnya seperti ini. Coba perhatikan teman-teman, fokus perhatikan. Ini kuncinya begini teman-teman. Kuncinya pertama, kalau Allah berkehendak pasti akan terjadi. Simpel kan? Kuncinya, kalau Allah berkehendak pasti akan terjadi. Ini kunci pertama, teman-teman harus paham. Paham atau tidak teman-teman? Paham nggak? Kalau Allah sudah berkehendak pasti akan terjadi. Itu yang pertama, harus paham. Yang kedua, kalau Allah tidak berkehendak pasti tidak akan terjadi ya. Dua kunci ini ya, nanti ada kunci-kunci yang lain dan ada konsep dasarnya. Saat ini teman-teman harus paham ya. Pertama, kalau Allah sudah berkehendak pasti akan terjadi ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau Allah tidak berkehendak atau tidak menginginkan, maka tidak akan terjadi. Itu konsep dasar yang harus teman-teman pahami. Kalau kita berkehendak, bisa terjadi, bisa juga tidak. Tapi kalau Allah berkehendak, pasti akan terjadi. Tidak mungkin tidak akan terjadi. Tidak mungkin, pasti akan terjadi dan tidak ada yang bisa menghalangi itu semua. Semuanya makhluk, Allah Tuhannya ya. Yang kedua, kalau Allah tidak menghendaki, pasti tidak akan terjadi ya. Kalau Allah tidak menginginkan sesuatu, pasti tidak akan terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak, pasti tidak akan terjadi. Kalau kita tidak berkehendak, kalau kita tidak menginginkan sesuatu, bisa tidak terjadi, bisa terjadi. Itu terserah Allah ya. Itu konsep dasar yang harus teman-teman pahami. Dua kunci. Yang pertama, kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Yang kedua, kebalikannya,
Kalau Allah tidak berkehendak, pasti tidak akan terjadi. Paham? Pelan-pelan paham, sampai sini paham, kita lanjut lagi. Ya. Yang pertama ya, kuncinya yang pertama ada dua. Pahami, Allah berkehendak terjadi, Allah tidak berkehendak tidak terjadi. Saya anggap paham ya, Simple. Kunci-kunci konsep-konsep dasar yang kedua. Sekarang nih konsep dasar yang kedua, coba perhatikan teman-teman. Kalau Anda tidak fokus di sini, nanti kedepannya susah. Anda harus fokus di sini. Yang tadi sudah paham ya, sudah fokus, sudah paham. Sekarang yang kedua, segala sesuatu itu bagi kita sulit. Ya, segala sesuatu bagi kita sulit. Nah, kita ingin beli motor, sulit. Kita ingin haji, umroh, sulit. Kita ingin punya rumah, sulit. Itu bagi kita ya, bagi kita sulit. Kita ingin sehat, sulit bagi kita ya. Terus kebalikannya, segala sesuatu bagi Allah itu mudah. Ya, kebalikannya. Segala sesuatu apapun bagi Allah mudah. Ya. Allah ingin kita menjadi orang kaya, mudah. Ya. Allah ingin menjadikan kita orang miskin, mudah. Ya, jadi segala sesuatu bagi Allah itu mudah, segala sesuatu bagi kita sulit. Allah ingin menjadikan kita sehat, mudah. Ya, konsep dasar ini teman-teman. Ini gampang ya, sebenarnya gampang ya. Kalau Allah, jadi bagi Allah apapun mudah teman-teman. Allah ingin memberikan kita rumah, mudah atau susah? Mudah. Kita ingin membeli rumah, mudah atau susah? Susah. Ya, konsep dasarnya, pertama bagi kita sulit, bagi Allah amat sangat mudah. Paham nggak teman-teman? Fokus. Segala sesuatu bagi kita sulit. Sulit. Anda ingin umroh, sekarang Anda pegang uang 500 juta atau 1 miliar. Anda ingin umroh, sekarang Anda pegang uang 1 miliar. Bagi Anda mudah atau susah? Bagi Anda mudah atau susah? Ayo, udah jawab? Sudah jawab? Saya ingin tanya kepada teman-teman. Teman-teman ingin umroh. Sekarang teman-teman punya uang 1 miliar. 1 miliar. Bagi teman-teman sendiri yang memiliki uang 1 miliar, bagi Anda mudah atau susah? Sudah jawab? Kalau Anda menjawab mudah gara-gara Anda memegang uang 1 miliar, maka salah besar. Karena konsepnya bagi kita sulit, bagi Allah mudah. Bagi kita tidak ada yang mudah sama sekali. Bagi kita sulit semuanya, total sulit semuanya. Ini konsep dasar ya. Bagi kita total sulit semua. Bagi Allah total mudah semua, total. Walaupun Anda punya uang 1 miliar, kalau Allah tidak berkenan memanggil Anda untuk umroh, maka Anda tidak mungkin bisa umroh. Ya. Karena uang bukan satu-satunya faktor agar bisa berangkat ke tanah suci ya. Bukan satu-satunya faktor, tapi salah satu saja ya. Salah satu saja. Anda punya uang 1 miliar, tapi sekarang Anda dalam keadaan sakit. Bisa umroh atau tidak? Tidak bisa. Sekarang Anda punya uang 1 miliar, tapi negaranya dalam keadaan tidak aman, dalam keadaan perang. Bisa berangkat atau tidak? Tidak. Anda sekarang dalam keadaan sehat, punya uang 1 miliar, negara dalam keadaan aman, tidak perang. Bisa umroh atau tidak? Mudah atau tidak? Tetap
Bagi kita total semuanya susah. Bagi manusia, bagi makhluk total semuanya susah tanpa izin Allah. Berapa banyak orang yang sudah daftar umroh, sudah membayar uangnya full, tapi pas hari hanya dalam keadaan sakit, visanya belum turun, visa umrohnya belum turun, atau ada kecelakaan, atau pesawatnya rusak, atau delay, macam-macam teman-teman, macam-macam. Kalau Allah tidak berkehendak, berbagai apapun bisa terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak, apapun bisa terjadi. Sebaliknya, kalau Allah berkehendak, itu mudah dan apapun bisa terjadi. Ya. Berapa banyak orang yang berangkat umroh tanpa mengandalkan uang, tidak memakai uang? Itu 90% adanya, teman-teman. Ya. Nanti itu belajar saja di kelas khusus umroh ya. Yang penting saat ini Anda harus paham dulu. Saat ini Anda harus paham dulu. Bagi kita itu sulit semuanya, total sulit. Bagi kita itu total sulit. Bagi Allah total mudah. Ya. Bagi kita susah, bagi Allah mudah. Ya. Kita jangan kepedean. Ini konsep dasar ini, teman-teman. Kita jangan kepedean. Jangan mentang-mentang kita punya duit 1 miliar. Tidak semudah itu, teman-teman. Tidak semudah itu. Kalau Allah belum mengizinkan, maka tidak akan bisa. Kalau Allah belum mengizinkan, maka tidak akan bisa. Jadi konsepnya begitu. Konsep dasarnya begitu. Jika Allah berkenan, ya, jika Allah berkenan, segalanya mudah dan lancar. Ya. Kalau Allah tidak berkenan, banyak kendala. Itu konsep dasar. Bagi kita susah, bagi Allah mudah. Ya, harus paham. Baru terbuka wawasan Anda sekarang, terbuka sedikit demi sedikit ya, terbuka. Tapi pelan-pelan ini memang harus diterangkan pelan-pelan dan bertahap-tahap agar nanti juga lama-lama Anda tahu bagaimana cara metode ini bisa bekerja untuk Anda, dan insya Allah 100% berhasil ya, asal Anda tahu konsep dasarnya dan harus diterangkan. Karena kebanyakan orang tidak mengerti ini. Kebanyakan orang tidak mengerti ini. Dia pede dengan uang. Tuhannya uang. Ya, Tuhannya uang. Padahal Tuhannya siapa? Allah, bukan uang. Tuhan itu Allah, bukan uang. Jadi kita beranggapan kalau kita mempunyai uang, maka apapun bisa kita inginkan. Ya. Kita ingin beli rumah. Kita ingin beli rumah. Maka yang kita cari ialah uang. Salah total. Salah total. Kita ingin beli uang. Yang kita cari siapa? Allah yang kita cari. Ya. Karena Tuhannya Allah, bukan uang. Allah yang kita cari. Karena Tuhan kita Allah, uang bukan Tuhan kita. Jadi yang kita cari Allahnya. Nanti bagaimana caranya Allah? Nanti bagaimana caranya Allah agar rumah itu kita dapatkan, itu terserah Allah saja. Bisa dengan didatangkannya kita uang, bisa bisnis kita meningkat, dagangan kita laris, macam-macam teman-teman. Caranya Allah. Tapi Anda jangan memikirkan bagaimana caranya Allah. Ya, Anda jangan memikirkan bagaimana caranya Allah. Terserah Allah saja. Caranya bagaimana kita serahkan kepada Allah, terserah Allah saja. Ada yang dapat rumah warisan, ya. Ada yang dapat hadiah dari kantornya karena dia sudah 20 tahun bekerja di situ. Prestasinya bagus, dia diberikan rumah oleh kantornya. Bisa dan ada macam-macam ya. Jadi yang kita cari Allah dulu, bukan uang. Kita harus membiasakan diri, teman-teman.
Tuhan kita itu Allah. Jadi yang pertama kali kita cari uang. Jadi yang pertama kali kita cari Allah, bukan uang. Ya. Karena Tuhan kita Allah, Tuhan kita bukan uang. Ya. Kebanyakan kan Anda selama ini yang Anda cari uang. Ya. Sedangkan yang memberikan kita rizki siapa? Allah juga. Allah juga yang memberikan kita rizki. Itu konsep dasar. Bagi kita susah, bagi Allah mudah. Sudah paham ya? Sudah paham belum? Apa harus diterangkan lagi? Lebih detail. Yang belum paham nanti tinggal tanya jawab di grup ya. Yang belum paham tinggal tanya jawab di grup. Nanti kita kasih pendalaman lagi ya. Kita pelan-pelan dulu. Tapi saat ini konsep dasarnya sedikit banyak Anda sudah paham ya. Ada 2 konsep dasar. Yang pertama, harusnya Anda catatnya, tapi nanti saya kasih ininya. Saya sudah bikin materinya, nanti saya kasih di grup ya. Saya copy di grup, jadi Anda bisa membaca ini. Kerangka-kerangkanya yang sekarang saya jelaskan. Yang pertama, kalau Allah berkehendak pasti akan terjadi ya. Yang tadi, kalau Allah berkehendak pasti akan terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak pasti tidak akan terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, segala sesuatu bagi kita itu sulit. Apapun itu, walaupun kita sudah memiliki uang, sulit. Jadi kita jangan terlalu pede. Kalau kita terlalu pede, kita menuhankan uang ya. Bukan hanya uang yang kita tuhankan. Kadang-kadang saudara kita yang kaya ya, yang kaya raya, kita terus mendekat pada dia supaya dia memberikan uang. Jadilah dia Tuhan kita. Segala sesuatu yang dia perintahkan kita nurut. Dan kita mengharap kepada orang itu, jadilah dia Tuhannya. Sedangkan Tuhan kita itu Allah. Segala sesuatu, apapun yang kita inginkan, memintanya kepada Allah, berharapnya kepada Allah ya. Cukup Allah saja. Cukup Allah saja. Yang lain gak usah buang. Yang lain buang. Hanya Allah saja sudah cukup. Hanya Allah saja sudah cukup. Karena Allah pemilik langit dan bumi ya. Allah ini pemilik langit dan bumi. Langit dan bumi itu punyanya siapa? Punyanya Allah. Di antara kedua langit dan bumi, punyanya siapa? Punyanya Allah. Planet-planet punyanya siapa? Matahari, Merkurius, Venus, bulan punyanya Allah juga. Bumi ini punyanya Allah. Bahkan diri kita pun punya siapa? Punya Allah juga ya. Allah pemilik segalanya dan bisa mengabulkan apapun untuk kita. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir ya. Cukuplah hanya Allah sebaik-baik penolong kita, tempat kita meminta ya. Tempat kita bersujud kepada Allah ya. Tempat apapun tempat kita, cukuplah Allah ya. Hanya Allah. Yang lain buang. Yang pertama. Yang kedua, segala sesuatu bagi kita sulit, bagi Allah mudah. Tadi sudah ya. Jadi kesimpulannya dari 2 kunci ini, pertama, kita jangan sekali-kali mengandalkan diri kita sendiri. Ya. Yang kedua, kita jangan mengandalkan selain Allah, termasuk diri kita sendiri. Ataupun mengandalkan uang, mengandalkan teman, mengandalkan saudara, mengandalkan bos kita, mengandalkan pekerjaan yang kita kerjakan. Jangan ya. Yang pertama, kita jangan mengandalkan diri kita sendiri. Yang kedua, kita jangan mengandalkan yang lain kecuali mengandalkan Allah. Kadang-kadang kita mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan pekerjaan kita, berpikir keras bagaimana caranya mencari uang ya.
bukan mencari Allah, tapi mencari uang. Dia bikin bisnis, berbisnis itu, berdagang. Itu cara kita sendiri, susah. Kalau Allah tidak mau membuka rizki untuk kita, maka akan tertutup selamanya. Kalau Allah ingin membuka rizki kita, maka tidak ada satupun yang bisa menutupnya, ya. Itu konsepnya. Jadi ke depan kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Ke depan kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Ke depan kita mengandalkan Allah. Bagaimana caranya mengandalkan Allah? Nanti kita jelaskan dengan metode ini, ya. Nanti kita jelaskan pelan-pelan. Jadi kalau Allah menginginkan sesuatu, ini harus paham dulu. Nanti kita semakin lama semakin dalam nih teman-teman. Harus paham dulu step by step, ya. Step by step harus paham dulu. Yang tadi paham nggak teman-teman? Kita jangan mengandalkan diri kita sendiri. Kita jangan mengandalkan sesuatu apapun. Yang kedua, kita jangan mengandalkan sesuatu apapun kecuali mengandalkan Allah. Tidak boleh mengandalkan diri kita, tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri, tidak boleh mengandalkan uang, tidak boleh mengandalkan pekerjaan, ya. Tidak boleh mengandalkan pekerjaan, tidak boleh mengandalkan orang lain, tidak boleh mengandalkan bos, tidak boleh mengandalkan bos, tidak boleh mengandalkan apapun kecuali mengandalkan Allah, ya. Jadi nanti pertanyaannya, bagaimana caranya mengandalkan Allah? Bagaimana caranya mengandalkan Allah? Itu nanti, ya. Nanti itu bab selanjutnya. Tapi saat ini dulu Anda harus paham dulu, ya. Kita jangan mengandalkan apapun kecuali mengandalkan Allah. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Insya Allah paham, ya. Kalau tidak paham, tanya di grup. Yang tidak paham yang mana. Jadi kalau Allah menginginkan sesuatu, maka tidak ada satupun yang bisa menolak kehendak Allah. Kalau Allah menginginkan sesuatu, tidak ada yang bisa menolak. Tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah, ya. Siapa yang bisa menolak kalau Allah menginginkan sesuatu? Tidak ada. Ya terjadi. Kalau Allah tidak menginginkan sesuatu, siapa yang bisa mewujudkan itu? Tidak ada juga. Kalau Allah tidak menginginkan sesuatu, maka itu tidak akan terjadi dan tidak ada satupun yang bisa mewujudkan itu. Kita ingin punya rumah, kalau Allah tidak menginginkan kita punya rumah, usaha apapun yang kita lakukan nihil, jadi nol semuanya, ya. Susah kita kerja paling yang terpikir oleh kita pinjam uang, jadi menyengsarakan kita. Belum tentu juga dapat rumah. Walaupun dapat rumah, nanti bukannya rumah ini menjadi berkah, malah menjadi musibah untuk kita, ya. Dengan ribanya itu, ya, kita terlilit utang kemana-mana. Kita jadi musibah jadinya. Hutang pun tidak susah untuk dibayarkannya. Itulah kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, susah. Kita ingin punya mobil, kalau Allah belum berkenan, belum berkehendak, susah. Kita ingin punya keturunan, kalau Allah belum berkehendak, maka apapun yang kita lakukan susah, ya. Anda sudah makan ini, makan itu, ingin mempunyai keturunan, bukan itu teman-teman, bukan itu. Bukan makan buah zuriat kita bisa jadi hamil, ya, bukan. Tapi kehendak Allah, ya. Kalau Allah tidak mau buah zuriat kita makan, buah apa kita makan, obat-obatan kita makan,
tidak hamil-hamil karena Allah belum berkehendak. Jadi konsep dasarnya itu, kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak ada satupun yang bisa mewujudkan itu ya. Tidak ada satupun yang bisa mewujudkan itu. Di materi ini paham ya? Materi ini paham ya? Babnya ini paham ya? Sekarang kita memasuki konsep dasar yang harus dipahami. Kita sekarang memasuki konsep-konsep dasar yang harus dipahami. Konsep-konsepnya seperti apa? Ini konsep dasar ya. Yang tadi kita pause dulu ya. Yang tadi kita pause dulu. Sekarang kita masuk konsep dasar baru lagi. Yang tadi sudah selesai, sampai situ dulu. Anda harus paham dulu. Yang kedua, ini konsep dasar yang harus dipahami. Konsep umum ya, yang harus dipahami. Konsep dasar umum, bagaimana caranya menjalani hidup di dunia. Nah, ini konsep dasar, konsep umum dulu. Anda harus tahu dulu. Karena Anda itu hampir 400 orang ya peserta, ilmunya pun beda-beda, pengalamannya pun beda-beda, pemahamannya pun beda-beda. Jadi saya akan menerangkan dari nol, dari dasar. Maka Anda harus paham dulu dasar-dasar ini agar ke depan enteng ya, ringan memahami konsep-konsep Riyadhah ini. Nah, jadi yang sudah paham bersabar, alhamdulillah sudah paham ya. Yang belum paham coba dipahami. Konsep sangat dasar bagi manusia ya. Ini konsep sangat dasar bagi manusia. Judulnya, bagaimana caranya menjalani hidup di dunia. Nah, ini konsep dasar sekali. Bagaimana caranya menjalani hidup di dunia agar enteng ya, agar enteng, agar mudah. Hidup di dunia itu mudah ya, mudah kalau tahu kuncinya. Seperti kita masuk ke dalam rumah, kalau kita memegang kuncinya, kita masukkan kuncinya, kita buka, ceklek, mudah. Kalau Anda tidak memegang kuncinya, susah. Mau Anda dobrak sekuat tenaga, capek, belum tentu juga itu terbuka. Yang selama ini kita lakukan, hidup di dunia itu seperti itu, susah, capek, dan letih karena kita mendobrak pintu yang terkunci dengan kemampuan kita sendiri ya. Paham ya? Banyak orang hidup di dunia ini capek, lelah, dan letih karena dia tidak punya kunci yang bisa membuka pintu ya. Kalau Anda mempunyai kuncinya, Anda tidak perlu mengeluarkan effort yang besar, tidak perlu mengeluarkan tenaga yang besar. Cukup kuncinya dimasukkan, dipelintir sebentar, terbuka ya. Kalau Anda belum punya kuncinya, maka Anda lakukan berbagai cara yang menurut Anda berhasil ya. Jadi jangan katakan kepada saya, orang yang semakin orang bekerja keras semakin sukses. Jangan katakan itu kepada saya. Jangan. Kalau konsepnya semakin orang bekerja keras semakin sukses, maka para kuli-kuli bangunan itu orang yang pertama yang sukses. Tukang batu, tukang beca itu yang paling sukses karena dia yang paling bekerja keras ya. Siang malam ya ngebeca, siang malam nguli ya, nguli membangun kuli bangunan gitu ya. Jadi jangan katakan semakin orang bekerja keras itu semakin sukses. Bukan. Kalau Anda punya kuncinya, maka Anda akan mudah menjalani hidup di dunia ini. Ini konsep dasar yang harus Anda pahami ya. Konsep dasar yang harus Anda pahami.
Bagaimana caranya agar menjalani hidup ini mudah, ringan, enteng? Ya, bagaimana caranya menjalani hidup di dunia ini mudah, ringan, enteng? Begini teman-teman, caranya begini. Coba teman-teman perhatikan lagi ya, fokus. Caranya begini. Ada dua orang yang ingin mengarungi hutan, ya. Ingin masuk ke hutan, ingin mengarungi hutan. Ada dua orang yang ingin mengarungi hutan, masuk ke dalam hutan. Dua orang. Yang pertama, dia masuk ke hutan, dia mengarungi hutan, berjalan sendirian. Itu orang yang pertama. Dipahami ini teman-teman ya, konsentrasi, saya pelan-pelan. Ada dua orang yang ingin mengarungi hutan lebat, hutan rimba. Ada dua orang yang pertama, dia masuk ke hutan, mengarungi hutan, berjalan ke hutan sendirian, ya, sendirian. Orang yang kedua, dia masuk ke hutan, mengarungi hutan, berjalan ke hutan, didampingi pemandu hutan. Ya. Ada dua orang yang ingin mengarungi, masuk ke dalam hutan. Orang yang pertama, dia berjalan ke hutan sendirian. Orang yang kedua, dia berjalan ke hutan, mengarungi hutan, memasuki hutan, didampingi pemandu hutan. Kira-kira yang lebih mudah, yang lebih selamat, yang lebih enteng, yang lebih ringan, orang pertama atau orang yang kedua? Nah, coba dijawab. Kira-kira yang lebih mudah untuk mengarungi hutan, untuk berjalan ke hutan, memasuki hutan, orang yang pertama yang berjalan sendirian, apa orang yang kedua yang berjalan bersama pemandu hutan? Ya, dijawab. Yang lebih mudah itu orang yang kedua, karena dia didampingi oleh ahli hutan. Namanya juga pemandu hutan, oleh ahli hutan. Pemandu hutan ini akan memberitahu kita jalan yang mudah, jalan yang pendek, jalan yang aman, jalan yang cepat untuk kita. Ya. Kita akan dipandu menyusuri hutan dengan cepat, dengan mudah, karena itu jarak yang terpendek dia tahu. Jalan yang aman, tidak ada buayanya, tidak ada singanya, dia tahu. Nah, orang yang pertama ini yang berjalan sendirian, dia memasuki hutan sendirian, maka dia akan meraba-raba hutan. Dia akan meraba-raba hutan. Sewaktu dia kehausan, dia minum di sungai, dia tidak tahu sungai ini berbahaya atau aman. Ketika dia minum air di situ, ada buaya yang tidak terlihat, ada ular yang tidak terlihat, ada binatang-binatang buas yang tidak terlihat, maka dia akan diterkam dan binasa. Itulah kita. Kita itu kebanyakan orang yang pertama. Kita berjalan mengarungi hidup ini di dunia sendirian, teman-teman. Tanpa ada panduan dan tanpa dipandu. Padahal harusnya, ini konsep dasar, padahal harusnya kita jangan berjalan sendiri hidup di dunia. Kita butuh pembimbing, pendamping, panduan, pemandu, ya. Pemandu. Kita wajib dipandu, harus dipandu mengarungi hidup ini. Kita nggak tahu dunia ini berbahaya atau tidak. Kita tidak tahu. Dunia itu berbahaya atau tidak, kita tidak tahu. Makanya kita jangan meraba-raba sendiri. Jangan meraba-raba sendiri. Kita minta pemandu untuk mengarungi hidup ini di dunia.
ya. Kalau kita berjalan mengarungi hidup ini di dunia, maka kita bisa aman, bisa celaka. Tergantung insting Anda ya. Kalau kita mengarungi hidup ini di dunia, sudah pasti aman, tidak ada celakanya, karena kita dipandu oleh ahli pemandu. Tidak ada celakanya. Kita menyusuri berikut dipandu, dan lebih enteng karena si ahli ini sudah tahu. Maksud saya begini teman-teman. Allah dan Rasulnya sudah siap memandu kita, ya. Allah dan Rasulnya sudah siap memandu kita untuk hidup di dunia. Ya, Allah dan Rasulnya sudah siap memandu kita untuk hidup di dunia. Yang jadi masalah begini, kita mau dipandu atau tidak oleh pemandunya, itu masalahnya. Rasulullah memandu kita, Allah memandu kita, ya, untuk mengarungi hidup di dunia dengan mudah di dunia ini. Makanya banyak orang yang capek, banyak orang yang lelah hidup di dunia ini karena dia tidak mau dipandu oleh pemandunya. Allah pemilik langit dan bumi. Rasulullah diutus oleh Allah untuk memandu kita, membimbing kita bagaimana caranya hidup di dunia. Sudah selesai. Jadi masalahnya itu kita mau atau tidak dipandu oleh Allah dan Rasulnya. Itu masalah utama. Masalah utama kita hidup di dunia itu mau dipandu atau tidak. Ya. Yang kedua, kalau kita nih, itu yang tadi ya, di pause dulu, itu yang tadi. Yang kedua, dalam apa tidak pembahasan ini teman-teman? Teman-teman paham gak sih? Teman-teman paham gak? Nanti kalau tidak paham ini ya, bilang ya. Yang kedua, kalau kita membeli handphone, itu yang tadi di pause dulu, nanti kita ke situ lagi. Sekarang saya ingin menjelaskan sesuatu. Anda pasti punya handphone semua ya, karena kelasnya kelas online, Anda pakai handphone di grup, Anda pasti semua punya handphone ya. Kalau kita membeli handphone di counter ya, pasti yang didapat bukan hanya handphone. Kalau kita buka dusnya itu, kalau kita beli handphone, kita buka dusnya, kita dapat handphone plus manual book, buku panduan. Ya. Kalau kita membeli handphone, yang kita dapat itu bukan hanya handphone. Kita dapatnya dua. Handphone plus buku panduannya. Buku kecil itu kita dapat di dalam dusnya. Fungsinya apa buku panduan itu? Manual booknya fungsinya apa? Fungsinya bagaimana tata cara penggunaan handphone yang baik dan benar agar maksimal kita menggunakan handphone. Ya. Yang jadi masalah, kita membeli handphone, kadang ada yang membaca buku panduannya, manual booknya, kadang ada orang yang tidak membaca buku panduannya. Orang yang tidak membaca buku panduan ini, panduan handphone, maka dia akan utak-atik sendiri handphonenya. Bisa rusak, bisa benar, ya. Tapi kemungkinan rusaknya sangat tinggi karena dia utak-atik sendiri handphonenya. Buat foto mana nih? Dicari-cari, di utak-atik sendiri. Ya. Dan orang yang membaca terlebih dahulu buku panduannya, manual booknya, maka dia akan paham cara mengoperasikan handphone yang baik dan benar dan maksimal, ya, maka dia mahir menggunakan handphone. Begitulah teman-teman, maksud saya begini teman-teman, begitulah kita hidup di dunia teman-teman. Kita hidup di dunia, kita diciptakan tidak hanya manusia saja,
Ya, tidak hanya handphone saja, tidak hanya manusia saja, tapi manusia plus buku panduannya. Ya. Manusia diciptakan oleh Allah, diturunkan ke muka bumi ini sudah satu paket. Manusia plus buku panduan, handphone plus buku panduan, handphone plus manual book. Ya. Manusia plus buku panduan. Buku panduannya itu apa, teman-teman? Buku panduannya Al-Quran dan Sunnah. Ya. Buku panduan manusia itu Al-Quran dan Sunnah. Apa itu buku panduan itu? Fungsinya untuk apa? Bagaimana caranya agar kita bisa menjalani hidup di dunia ini dengan baik dan benar? Itu Al-Quran. Al-Quran itu buku panduan untuk manusia, ya, agar manusia ini mahir mengarungi hidup ini, karena dia tahu fungsi manusia itu untuk apa. Di dalam Al-Quran dijelaskan itu, dipandu itu, ya, dipandu itu. Jadi dia mengerti tujuan kita hidup di dunia ini harus untuk apa, harus kemana, harus ngapain, berjalan kemana, ke kiri atau ke kanan, lurus atau belok, menanjak atau menurun. Dia tahu, karena dia sudah mempelajari buku panduan, ya, dia sudah membaca. Ketika kita membeli handphone dan kita membaca buku panduannya, manual book, maka kita akan mahir dan maksimal mengoperasikan handphone. Ya. Bahkan dia bisa mengajarkan kepada yang lain. Ya. Ini saya tidak bisa foto nih, cara foto gimana nih? Oh gampang, begini. Karena dia sudah membaca, dia tahu dan paham benar. Manusia diciptakan tidak hanya manusia plus manual booknya. Manual booknya fungsi manual book ini untuk apa? Fungsi manual book manusia adalah tata cara, ya, bagaimana seharusnya kita hidup di dunia dengan mudah dan enteng, ya. Maka orang yang sudah membaca manual booknya ini, Al-Quran ini, maka dia akan enteng, akan adem, dan dia tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bisa tersesat jalannya. Ketika dia mendapati jalan ini tersesat, dia akan berbalik arah ke jalan yang lurus. Itulah, teman-teman, panduannya. Jadi ada orang yang masuk ke dalam hutan, yang tadi ada orang yang masuk ke dalam hutan sendiri, dan ada orang yang masuk ke dalam hutan dipandu sama pemandu hutan. Pemandu hutan ini memberikan peta, ya. Pemandu hutan ini memberikan peta, dikasih petanya sama dia. Kita baca petanya, oh ini jalan yang lurus, ini jalan yang sesat, ya. Begitulah kita hidup di dunia. Kita jangan hidup sendiri di dunia ini. Kita harus dipandu oleh yang menciptakan kita sendiri, ya. Yaitu kita harus dipandu oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya sudah memberikan kita buku panduan, sudah memberikan kita peta untuk mengarungi hidup di dunia. Ini nih jalan yang ada buayanya nih, kamu jangan minum di situ. Kalau kamu minum di situ, kamu tidak tahu di dalamnya ini banyak buaya, maka kamu bisa diterkam. Jadi kita menghindari itu semua agar tidak celaka. Begitulah Allah dan Rasulnya memandu kita melalui Al-Quran dan Sunnah. Sekarang terakhir nih, ini sudah hampir 1 jam nih. Terakhir, sekarang Anda mau atau tidak dipandu sama pemandunya? Itu terakhir, dan Anda harus jawab ini di grup. Jadi saya bisa tahu Anda nonton sampai akhir atau tidak, ya. Setelah Anda menonton ini, ya, Anda harus jawab ini di grup, ya. Harus jawab di grup, biar saya tahu Anda menonton dari awal sampai akhir atau tidak. Nanti saya tandain orang-orangnya yang tidak mau belajar, ya. Anda mau dipandu atau tidak sama pemandu hutan
Itu pertanyaannya. Demikian. Insya Allah kita lanjutkan lagi materinya bertahap demi bertahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa restunya. Insya Allah di sini akan dibangun rumah yatim dan rumah Quran dan rumah tahfiz Quran. Mohon doanya semoga semuanya berjalan dengan lancar dan penuh berkah. Amin. Oke.